kita pembacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencoba Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, "Abraham, Abraham." Abraham menyaut, "Ya Tuhan, sabda Tuhan, ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham," sahut Abraham. "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu dan dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan berkata kepada engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau mentaati sabdaku." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, "Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup." Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Pembacaan kedua, pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat kita. Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Saudara-saudara, jika kalian di pihak kita, siapakah yang akan melarang kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Bahkan mungkin ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita. Siapakah yang akan membuka orang-orang pilihan Allah? Allah yang mengendarakan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan.
Maka datanglah awan menaungi mereka, dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara sekalian, Allah sungguh memperhatikan iman leluhur kita Abraham. Marilah memanjatkan permohonan-permohonan kita dengan penuh iman. Bagi para pemimpin dan ketua umat di seluruh gereja, semoga mereka memiliki semangat pengorbanan yang tangguh dan sikap pelayanan yang tulus. Marilah kita mohon. Tuhan tolonglah umat-Mu. Bagi para pemimpin bangsa dan pemuka masyarakat, semoga mereka memiliki iman dan takwa sejati yang menjadi nyata dalam karya dan perilaku sehari-hari. Marilah kita mohon. Tuhan tolonglah umat-Mu. Bagi orang-orang yang mengalami keguncangan dan keraguan dalam mengambil keputusan, semoga mereka percaya dan berserah kepada kebijaksanaan dan penyelenggaraan Allah. Marilah kita mohon. Tuhan tolonglah umat-Mu. Bagi kita yang hari ini menyaksikan kemuliaan Tuhan, semoga kita dikuatkan oleh Tuhan untuk tetap berusaha menjadi anak kekasih-Nya. Marilah kita mohon. Tuhan tolonglah umat-Mu. Marilah kita ning sejenak kita aturkan ujuk-ujuk pribadi kita masing-masing.